Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita dapat menghadiri kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta seri ke-26 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Salat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Muti, Master of Education, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Anif MSc beserta jajaran, dan jamaah kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan Quran surat Hud ayat 1 sampai 12 oleh Bapak Jarod Wiryat Moko, Sarjana Pendidikan, Tenaga Kependidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kepada Bapak Jarod Wiryat Moko, Sarjana Pendidikan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta diwakili oleh Wakil Rektor 4 Profesor Dr. M. Strisna MKes
kepada Profesor Dr. M. Sutrisna MKes, kami silahkan. Terima kasih Mas Mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Prof. Abdul Muti, Bapak Ibu sekalian yang sangat dihormati Allah. Hari ini kita bertemu di sini kaitannya dengan kajian AIK seri yang ke-26. Mohon maaf Pak Rektor tidak bisa rawuh, beliau ke Madiun dalam rangka menyelesaikan akademik di Madiun. Perlu kami sampaikan, ini adalah AIK serial AIK yang ke-26 dan biasanya kita menyelesaikan secara daring. Kalau daring kita rata-rata pengikutnya sekitar 600-an gitu. Tapi karena ini luring, masih ada kegiatan akademik sehingga kita menyediakan kemarin itu box snacknya 400 ya. 400. Mudah-mudahan terserap semua ini 400. Oh sudah habis. Berarti lebih dari 400 pesertanya hari ini. Alhamdulillah amin. Kami mengundang semua pejabat teras Prof Mukti, mulai dari Pak WR 2 ada itu. Beliau Prof Muhammad Dai itu di sana itu. Ada Prof Budi Murtiasa, ada Prof Ikhwan, ada Prof Harun. Assalamualaikum Prof. Dan Bapak Ibu dosen sekalian dan teknik yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita karawan Prof Mukti untuk menyampaikan risalah berkemajuan. Temanya sangat menarik saya kira karena contoh saja begini misalnya, karena keadaban zaman dulu dengan sekarang berbeda lah. Kemajuan teknologi dengan sekarang berbeda. Dulu ada ilmu hisab, sekarang juga ada, tapi kan kemajuannya berbeda. Kita sekarang sudah bisa memperhitungkan persis kapan terjadi gerhana matahari, kapan pergantian bulan, bahkan sampai ke waktu detik-detiknya itu sangat persis. Maka sangat pas kalau kemudian kita menentukan bulan juga dengan hisab. Contoh yang kedua begini juga, ada seorang ilmuwan juga sampai sekarang masih meyakini bumi itu datar katanya. Bumi datar gitu. Karena dasarnya adalah surat Al-Hijr 19 ayat 19. Wal ardu madatna rawasiya wa ambatna fiha rawasiya wa ambatna min kulli syai'in mauzun. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami kuatkan dengan pancang-pancangnya dengan gunung, wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan beberapa tumbuhan dengan ukuran kadar tertentu. Kata-kata hamparnya itu kemudian diterjemahkan dengan bumi itu datar gitu. Nah, padahal kemudian teknologi sains telah mengatakan ya bumi itu bulat. Maka kemudian revisi pemikiran penafsiran mungkin yang perlu dipertimbangkan pada waktu itu. Maka saya kira risalah Islam berkemajuan ini sangat pas. Tentu saja nanti konteksnya kita pengajian, tapi nanti tentu ada sesi tanya jawab Prof Mukti ya. Ada tanya jawab sehingga silakan nanti Bapak Ibu untuk menanyakan atau diskusi berkaitan dengan risalah kemajuan. Implikasinya apa? Tentu akan ada namanya fikih kontemporer. Ada juga namanya fikih prioritas kalau Pak Prof Junhar Ilyas itu mengatakan. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat 1 jam mungkin sampai jam 11:04 mungkin langsung satu Jumat memberikan berkah yang bermanfaat. Saya kira itu sambutan dari saya, tidak panjang lebar. Prof Ustadz Samtun nanti sebagai moderator mohon memandu jalannya acara dan mohon Bapak Ibu bisa tenang sehingga kemudian pengajian kita berjalan lancar, mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Saya kira dari saya cukup sekian, makasih, mohon maaf. Berkalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. M. Sutrisna MKes atas sambutan disampaikan. Acara selanjutnya adalah kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebelum kajian disampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, kami ingatkan untuk sampah tetap diamankan oleh pribadi masing-masing karena setelah agenda kajian ini akan dilangsungkan sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan oleh Ustadz Profesor Dr. Abdul Muti, Master of Education, akan dimoderatori oleh Ustadz Dr. Syamsul Hidayat, Magister Agama. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat, Magister Agama, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada pagi hari ini. Biasanya daring, Pak. Kalau daring itu garing, Pak. Maka kalau luring ini alhamdulillah ada barokahnya luring itu. Ada kotaknya walaupun tadi katanya kurang ya. Tapi kalau kurang berarti alhamdulillah ya. Pesertanya melebihi dari yang kita targetkan ya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama Profesor Dr. Abdul Mukti MID, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hasil muktamar yang baru saja kita selenggarakan di kampus kita tercinta ini, nanti akan membawakan tema tentang Risalah Islam Berkemajuan yang merupakan salah satu putusan penting dari Muktamar Muhammadiyah Aisyah ke-48 di OMS kita tercinta ini. Kata-kata atau formulasi Islam berkemajuan atau kata-kata maju itu memang sudah sejak lama, bahkan sejak awal Muhammadiyah didirikan itu istilah kata maju dan memajukan itu menjadi pilihan Muhammadiyah. Kalau kita perhatikan dalam statuten atau statuta Muhammadiyah, dalam bahasa Belanda dulu statuten Muhammadiyah tahun 1912 ya, itu bunyinya memajukan hal ihwal igama bagi anggota-anggotanya. Kemudian nanti di statuten 1914 ya, ketika Muhammadiyah tahun 1914 itu sudah mendapatkan Recht Person dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi berdirinya tahun 12, Recht Personnya diperoleh tahun 1914. Di sana ada 2 poin juga, memajukan hal ikhwal agama kepada lead-leadnya. Lead-leadnya itu anggota-anggotanya. Jadi ini apa namanya, kata-kata memajukan dan kemajuan itu memang menjadi semangat Muhammadiyah sejak lama. Belum lagi ceramah atau pesan tausiah Kiai Dahlan. Saya mendengar pertama kali pesan Kiai Dahlan ini dari Pak Jasman. Dari Pak Jasman Al-Kindi, Rektor UMS tahun 80-an sampai 92. Yaitu kata-kata Kiai Dahlan, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe ono Muhammadiyah, ono ing Muhammadiyah. Jadilah ulama, jadilah agamawan, jadilah aktivis-aktivis Muhammadiyah yang berkemajuan, yang memiliki wawasan maju, dan jangan gampang lelah untuk berjuang di Muhammadiyah. Saya kira ini apa namanya, dari awal sudah kata-kata memajukan. Kalau kemudian ditambah pada masa Kiai Mas Mansur di samping memajukan dan menggembirakan. Maka tema muktamar kita kemarin memajukan Indonesia karena Islam berkemajuan, kemudian mencerahkan semesta. Ternyata ditelusuri di dokumen di Solo, Kiai Dahlan pernah menjadi pengampu pengajian rutin di Solo. Di samping SATV ada kelompok pengajian sesepuh-sesepuh Solo dengan nama pengajian Pepadanging Bawono. Pepadanging Bawono, mencerahkan semesta. Nah, saya kira itu hal yang penting. Nanti prinsip-prinsip
atau al-khosois, al-khoms dari Risalah Islam Berkemajuan itu seperti apa, ya, karakteristiknya seperti apa, manhajnya seperti apa, nanti kita dengarkan disampaikan oleh Profesor Abdul Mukti. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang semuanya profesor, para profesors gitu, juga Wakil Rektors, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seluruh jajaran pimpinan UMS dan seluruh sivitas akademika serta jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan putaran yang ke-26. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga kajian kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah mengakomodir aspirasi saya untuk kajian ini diselenggarakan secara luring. Tadi disampaikan biasanya kajiannya secara daring. Saya diminta untuk menyampaikan sampai akhir tahun 2022 waktunya kapan. Saya lihat-lihat di kalender, kalau harus luring waktunya sudah tidak ada, harus daring saya insya Allah bisa. Hingga saya minta untuk bisa dijadwalkan hari ini. Setelah ini saya nanti langsung nyambung ke Klaten, kemudian besok nyambung ke Magelang. Jadi sudah tour de Central Java, kira-kira begitu. Sudah mulai tour Central Java, dan ini aman karena sudah muktamar, jadi tidak dianggap dalam rangka pencalonan untuk pimpinan di muktamar. Karena muktamar sudah selesai. Saya merasa sangat berbahagia karena yang hadir ternyata hampir sama antara yang daring dengan yang luring. Karena kalau daring itu selain garing, kata Imawan Samsul tadi, juga boring. Selain garing juga boring kalau daring itu. Bahkan pengalaman saya kalau daring itu kadang-kadang ada yang berlindung di balik layar. Jadi hanya ada dipasang fotonya saja, orangnya entah kemana. Bahkan saya diajari anak saya bagaimana caranya supaya seolah-olah saya tetap di situ dengan teknik tertentu. Jadi saya di video, kemudian goyang-goyang, manggut-manggut kanan kiri begitu, seakan-akan saya berada di situ padahal saya berada entah di mana. Sehingga ada jamaah yang memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kemampuan di bidang teknologi itu untuk hal yang kadang-kadang sebenarnya dalam tanda petik menyiasati kelemahan teknologi. Karena itu maka pengajian daring begini memang kadang-kadang masih menjadi tren, tapi karena situasinya sudah akan membaik, mudah-mudahan kita akan semakin banyak pengajian yang luring seperti ini. Mudah-mudahan kesempatan kita bertemu, bermuwajahah
bermuqabalah ini saya kira lebih kuat sentuhan kemanusiaannya dibandingkan dengan kalau secara tatap maya. Sentuhan kemanusiaan serasa ada yang kurang gitu. Walaupun saya sempat agak ragu-ragu, jangankan di Solo terjadi badai seperti yang diramalkan oleh sebuah lembaga negara. Jadi ada yang menarik, saya tadi perjalanan ke bandara itu membaca sebuah link berita kontroversi antara BMKG BRIN. BMKG dengan BRIN meramalkan kemarin 28 sampai akhir tahun akan ada badai yang terjadi di seluruh Indonesia. Ternyata badai tidak terjadi. Bahkan tadi penerbangan dari Jakarta ke Solo juga alhamdulillah lancar, dan penerbangan juga tidak mengalami delay yang cukup panjang. Yang kedua juga kontroversi antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian. Menteri Pertanian mengatakan kita swasembada beras, tapi Menteri Perdagangan impor beras. Bagaimana kita ini swasembada kok impor? Impornya buat siapa gitu. Malah saya dapat informasi sebelum pernyataan impor itu dibuka, ternyata beras impornya sudah ada di gudang. Jadi kalau ada kawan yang bercanda, impornya itu pakai ru'yah, tapi barangnya pakai hisab, kira-kira begitu. Tapi ini bercanda saja, supaya agak hangat itu. Saya menyambung yang disampaikan oleh senior saya, Imawan Samsul. Saya sebut senior karena waktu saya IMM, Imawan Samsul inilah yang mentraining saya bersama senior juga Imawati Mahasri dan yang lain-lain di UMS waktu saya masih di IMM cabang Semarang dan DPD IMM Jawa Tengah. Jadi kalau kira-kira pakai tradisi di pondok itu saya seperti badal begitu, seorang calon kiai yang diuji kemampuannya oleh kiai besarnya, kira-kira begitu. Karena itu saya aman saja kalau nanti ceramahnya salah, itu ada yang mentashih, ada yang membenarkan. Risalah Islam berkemajuan ini tidak ada hubungannya dengan risalah hatinya Dewa 19. Karena kalau risalah hati itu isinya patah hati. Tapi risalah Islam berkemajuan ini ada hubungannya dengan persoalan irfani atau persoalan hati. Yang kalau kita lihat dalam dokumen resmi Muhammadiyah, memang ada banyak dokumen yang sejak awal tadi disampaikan oleh Imawan Samsul bahwa kata kemajuan dan berkemajuan serta mencerahkan itu sudah menjadi bagian dari istilah dan menjadi bagian dari kebijakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Tetapi kemudian istilah itu diperkuat kembali dalam Muktamar Muhammadiyah di Jogja tahun 2010. Muhammadiyah menegaskan tentang pernyataan pikiran abad kedua yang di situ penjelasan mengenai Islam yang berkemajuan kita hidupkan kembali. Bahkan momentum itu kemudian menjadi menarik karena pada saat-saat itu juga dikembangkan atau dikenalkan, bahkan kemudian diprogramkan namanya Islam Nusantara. Sehingga pada tahun-tahun itu di kalangan masyarakat itu seakan-akan ada dua karakteristik Islam. Yang satu Islam berkemajuan, yang satu Islam Nusantara. Islam Nusantara itu karena dimulai dengan Nu, maka itu identik dengan NU. Sedangkan Islam berkemajuan itu adalah Islam ala Muhammadiyah. Sehingga kemudian beberapa organisasi yang tidak mau terkotak, tidak mau NU dan Muhammadiyah ini berseteru, dia kemudian mengembangkan Islam Nusantara yang berkemajuan. Atau ada yang pakai istilah lagi, Islam berkemajuan di Nusantara, katanya begitu. Tapi apapun, jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan itu adalah bagian dari
bagaimana Muhammadiyah berusaha untuk menghadirkan Islam sebagai dinul hadarah, menghadirkan Islam sebagai agama peradaban, dan menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Sejak awal berdiri, Muhammadiyah juga menegaskan jati dirinya sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam itu dalam pandangan saya memiliki 3 pengertian yang saling berkaitan. Yang pertama, Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam, maknanya adalah bahwa Muhammadiyah itu didirikan dan juga dalam pelaksanaan dan dalam pengembangannya senantiasa berdasarkan ajaran agama Islam. Jadi mabadi fil Islam, itulah pengertian dari gerakan Islam yang pertama. Yang kedua, gerakan Islam itu mengandung pengertian bahwa dalam dinamika dan geraknya Muhammadiyah senantiasa sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam pengertian yang kedua ini, Muhammadiyah bisa kita sebut sebagai gerakan yang Islami, gerakan yang amalan-amalannya senantiasa sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga, gerakan Islam itu juga berkait dengan tujuan Muhammadiyah. Kalau kita baca tujuan Muhammadiyah itu di dalam anggaran dasarnya, Muhammadiyah bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itulah maka pemahaman gerakan Islam itu menjadi bagian tak terpisahkan dari Muhammadiyah. Pertanyaan yang kedua, kemudian Islam seperti apa yang menjadi ciri dari gerakan Muhammadiyah yang dalam berbagai dokumen disebut dengan manhaj Muhammadiyah. Sebagian menggunakan istilah ideologi Muhammadiyah, tetapi saya lebih cenderung menggunakan istilah manhaj yang lebih memiliki konstruksi dan landasan teologis dan normatif di dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap kelompok itu diberikan syir'ah, diberikan jalan, diberikan panduan, diberikan tuntunan untuk mereka itu beramal, untuk mereka itu beragama. Tapi juga tidak sekedar syir'ah, tapi juga ada manhaj di situ. Yang di dalam beberapa terjemahan Al-Quran, kata manhaj diterjemahkan dengan jalan terang. Jalan terang itu adalah jalan yang menuntun kita kepada kebenaran. Minadz-dzulumati ilan nur. Dan inilah yang menjadi pilihan Muhammadiyah menggunakan kata-kata manhaj untuk menggambarkan ideologinya. Di dalam syariah, di dalam Islam itu ada banyak sekali gerakan. Di dalam tubuh umat ini ada banyak sekali organisasi yang masing-masing organisasi itu punya manhaj. Dan Muhammadiyah memiliki manhajnya, yang manhaj Muhammadiyah itu mungkin mukhtalif, mungkin berbeda dengan manhaj yang lainnya. Dan itu merupakan bagian dari kehendak Allah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah itu menghendaki, maka niscaya kamu dijadikan sebagai umat yang satu saja. Umat Islam itu tidak ada organisasi yang bermacam-macam, tidak ada madhab yang berbeda-beda. Tetapi adanya madhab yang berbeda, adanya aliran yang beragam, dan adanya organisasi yang bermacam-macam itu adalah bagian dari kehendak Allah. Mengapa Allah menjadikan umat ini tidak tunggal, tidak monolitik, tetapi umat yang pluralistik, umat yang beragam? Liyabluwakum fima atakum. Allah berkehendak untuk menguji kamu sekalian atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu.
Umat Islam semuanya diberikan oleh Allah tuntunan berupa Al-Quran, diberikan dasar beragama berupa As-Sunnah. Tetapi bagaimana Quran dan Sunnah itu dipahami, bagaimana Quran dan Sunnah itu diamalkan, itulah yang nanti menjadi pembeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya, antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya. Karena itu maka Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi bermanhaj. Dan itu adalah dua pilihan yang tentu saja berbeda dalam kita mengamalkan agama. Lalu di tengah berbagai macam pluralitas, kemajemukan, keberagaman itu, apa yang harus kita lakukan? Quran memberikan kepada kita tuntunan fastabiqul khairat. Maka hendaknya kamu berlomba-lomba sehingga menjadi komunitas yang terbaik, menjadi umat yang terbaik, menjadi kelompok yang terbaik. Sehingga karena itu maka di tengah perbedaan yang ada, kita didorong untuk bagaimana menjadi umat yang paling unggul, umat yang paling maju. Sehingga kalau kita mencoba memahami kata maju, maju itu kan artinya kita berada selangkah di depan atau mungkin beberapa langkah di depan dari yang lainnya. Dalam tagline Muktamar, program Muktamar Surakarta ke-48, kita memakai tagline Muhammadiyah unggul berkemajuan. Kalau kita bicara unggul, maka kita above average, kita di atas rata-rata. Yang dalam ungkapan yang saya kira kita semuanya telah hafal dan populer, disebutkan al-islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu unggul dan tidak ada yang mengungguli dari yang lain-lainnya itu. Dan oleh karena itu maka Islam itu adalah agama kemajuan, agama yang berkeunggulan, atau sering disebut dengan Islam yang wasatiyah, yang itu juga merupakan bagian dari pernyataan pikiran Muhammadiyah yang mulai kita kumandangkan lagi. Wasato yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali itu mengandung pengertian, paling tidak ada 5 pengertian yang di dalamnya. Wasato yang pertama berarti terbaik, yang kalau kita baca dalam beberapa tafsir, ummatan wasato itu dikaitkan dengan khairu ummah di dalam surah Ali Imran ayat 110. Kemudian yang kedua, wasato berarti pertengahan, posisi yang tidak di ekstrim kanan dan juga tidak di ekstrim kiri. Wasato juga bisa berarti adil, yang menunjukkan adanya sikap yang adil, sikap yang objektif, yang objektivitas itu dibangun di atas fondasi objektivitas ilmu dan objektivitas hukum. Seorang bisa menjadi objektif kalau dia adalah orang yang berilmu, seorang bisa objektif kalau dia menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Wasato juga bisa berarti sikap yang tidak ekstrim. Kalau tadi yang kedua itu posisinya tidak ekstrim, sering disebut dengan seimbang. Kalau kita baca di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, wasato diartikan Islam itu agama yang seimbang, yang mengajarkan secara seimbang antara yang dunia dengan yang akhirat, mengajarkan yang material dengan yang spiritual, antara yang bersifat akliyah dan yang bersifat kulubiyah, dan bentuk-bentuk keseimbangan yang lainnya. Sehingga Islam itu agama yang syumuliyah, agama yang melingkupi semuanya, agama yang lengkap. Berbeda dengan ajaran agama lain yang terlalu menekankan spiritualitas atau terlalu menekankan aspek yang bersifat materialistis. Islam menekankan ad-dunya hasanah dan al-akhirah yang juga hasanah. Dan dalam kaitan ini, yang kelima adalah sikap, di mana kita berusaha untuk berperilaku yang seimbang. Dalam kita bersikap, kita berusaha untuk memberi ruang, di mana dalam kita berpandangan, mungkin saja kita berbeda dengan yang lain, tetapi tetap membangun hubungan baik dengan yang lainnya. Mungkin saja kita berbeda organisasi, tetapi masih mungkin kita bekerja sama dengan organisasi lain yang berbeda. Sikap yang kelima ini sering dikaitkan dengan hadis Nabi, khairul umuri awsatuha.
Persoalan atau urusan yang terbaik adalah yang coba kita selesaikan dengan cara yang moderat, dengan pendekatan-pendekatan yang moderat, bukan dengan pendekatan yang ekstrim atau pendekatan dalam bahasa agama sering disebut dengan huluwun. Dalam beragama pun kita juga harus moderat. Beragama yang istitoah, beragama yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena agama sesungguhnya diwahyukan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan kepada manusia tuntunan-tuntunan agama kecuali menurut kemampuannya. Dalam beragama itu ada ketentuan yang normal, tapi selalu ada sebagiannya itu rukhsah, ada kekhususan-kekhususan. Pada prinsip tertentu kita wajib berpuasa, tapi pada keadaan tertentu kita boleh tidak berpuasa. Pada saat tertentu kita harus sholat sesuai waktunya, tapi pada saat tertentu kita boleh menjamak sholat. Karena agama itu diturunkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Dan agama itu diturunkan bukan untuk menjadi beban bagi manusia. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ditegaskan lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan disitulah Islam memberikan kepada kita tuntunan beragama yang moderat. Dan itu yang seringkali menjadi bagian dari manhaj dan panduan Islam dalam kita itu beragama. Tetapi yang seperti ini kadang-kadang ada yang menganggap Muhammadiyah ini Islam yang minimalis, katanya. Islam yang minimalis. Katanya kalau sudah sholat itu zikirnya tidak panjang-panjang. Di kampung saya di Kudus, orang Muhammadiyah katanya orang lamcing, bersalam langsung plencing, katanya begitu. Padahal di dalam kita membaca bacaan-bacaan sholat itu sudah banyak istighfar yang kita baca. Quran menegaskan faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Kalau selesai sholat segera kembali bekerja. Karena kadang-kadang ada juga banyak, kebetulan saya kerja di salah satu lembaga profesional, Mas Samsul, itu ada keluhan di mana kalau izin sholat itu sampai 1 jam. Sholat kok 1 jam itu sholat apa itu? Yang kadang-kadang produktivitasnya menjadi berkurang karena sholatnya kelamaan. Padahal sholat duhur itu kan paling hanya 5 menit, selama-lamanya 10 menit gitu kan. Makan itu ya 10 menit, 20 menit selesai. Ini kok sampai 1 jam. Kadang-kadang ada yang beragama itu seperti sangat sulit. Kemarin saya ada cerita menarik. Seorang pimpinan Muhammadiyah di Jawa Timur itu kan selalu rapat dari Sidoarjo ke Surabaya. Nah, beliau ini kan berangkat pada waktu menjelang sholat duhur. Dan dalam perjalanan karena mengejar waktu rapat, beliau tidak sholat duhur di kendaraan itu. Nah, sopirnya ini memahami karena setiap kali berangkat ke Surabaya, beliau itu tidak sholat di kendaraan dan tidak kemudian berhenti sholat. Suatu saat dia itu ngerasani kepada yang lain. Bapak X ini seorang tokoh Muhammadiyah, seorang ulama, tapi kok saya tidak pernah lihat dia sholat duhur gitu. Karena rupanya menurut sopir ini, ya waktu duhur ya harus segera ke masjid. Sementara kita oleh Al-Quran diberikan tuntunan, wa idza darabtum fil ardi laisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kamu sedang traveling, berjalan di muka bumi, maka tidak ada salahnya kamu itu mengkosor sebagian dari waktu-waktu sholat. Nah, aliran jamak kosor ini dianggap sebagai aliran minimalis gitu. Padahal itu aliran yang dibolehkan oleh Al-Quran. Bahkan dalam fikih lalu lintas yang diterbitkan Muhammadiyah itu, di situ kan disebutkan bahwa Nabi itu tidak bepergian, tidak sakit, tidak ada udzur, tapi beliau menjamak sholatnya. Nah, ketika saya menerima Kapolri, bukan Kapolri yang sekarang, Kapolri yang sebelumnya, saya jelaskan tentang fikih lalu lintas itu, dan saya sampaikan kepada Pak Kapolri bahwa ketika seorang sedang bertugas tidak bepergian, itu sholatnya boleh dijamak, Pak Kapolri. Langsung Pak Kapolri menyatakan, itulah Islam yang cocok dengan tugas polisi, katanya begitu.
Ya bayangkan kalau polisi itu harus jaga lalu lintas atau jaga acara-acara penting, kemudian begitu adzan dia tinggalkan penjagaan untuk sholat, itu bisa kacau keadaan. Karena itu maka, tetapi yang seperti ini pernah saya amalkan di PP Muhammadiyah sebelum fikih ini terbit. Saya dikritik, Mas Mukti itu kayaknya aliran liberal ya. Saya perhatikan sholatnya lebih sering dijamak daripada tidak dijamak, kata begitu. Tetapi pemahaman yang seperti ini bisa saja menimbulkan salah paham, seakan-akan amalan-amalan tertentu itu dianggap menyimpang dari ajaran. Ada seorang tokoh yang bepergian naik pesawat kemudian tidak puasa. Dijawab, Bapak itu kayaknya nggak mengamalkan Islam ya. Kok bepergian naik pesawat kok tidak puasa? Padahal sebenarnya kan kita boleh bepergian itu, tidak berpuasa itu kan boleh. Nanti diganti pada hari yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita nanti di bulan puasa, kita tidak puasa dan memilih untuk nanti mengqadha puasa kita itu, sebenarnya kita sedang melaksanakan satu syariat yang dibenarkan oleh agama. Jadi bukan dia tidak melaksanakan syariat, tapi dia juga melaksanakan syariat yang juga diajarkan oleh agama. Karena itulah maka dalam Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah meletakkan dasar-dasarnya pada 5 prinsip. Tapi ini waktunya cuma 1 jam, ada tanya jawab ya Pak? Gak ada ya? Enten betul Mas? Tergantung, lihat situasi ini. Kalau saya baca dari beberapa dokumen bagaimana Islam berkemajuan itu, Islam yang saya sering terjemahkan tidak progresif Islam. Saya sering menerjemahkan Islam berkemajuan itu dengan leading Islam. Lead itu artinya memimpin. Jadi kata-kata lead itu saya terjemahkan dari istabaqo. Istabaqo itu kan fi'il madhinya sabaqo. Sabaqo itu kan artinya mendahului, to lead, mendahului. Istabaqo itu luweh dene anggone mendahului, kira-kira begitu. Wazannya itu apa? Istaf'ala ya Mas Samsul. Ala wazni istaf'ala. Sabaqo saja mendahului, apalagi istabaqo itu luweh dene mendahului. Oleh karena itu maka leading Islam itu artinya Islam yang senantiasa memimpin, Islam yang berada di garda depan. Lalu bagaimana Muhammadiyah dengan Islam itu berada di garda depan? Saya mencoba untuk menerjemahkan beberapa tuntunan Al-Quran, 5 prinsip kunci dari Islam yang berkemajuan itu. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu berlandaskan pada tauhid yang murni. Ada yang sempat mempersoalkan dalam sebuah diskusi, kenapa sih tauhidnya mesti ditambahi yang murni? Apakah ada tauhid yang tidak murni? Tauhidnya murni, tetapi pengamalannya yang tidak murni. Karena itu Muhammadiyah menegaskan bertauhid yang murni. Dan bertauhid yang murni itu adalah perintah Al-Quran. Berulang kali Quran memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Kalau kita kaitkan dengan nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman memberikan nasihat, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Karena itu kalau ada orang yang bertauhid yang murni, itu adalah perintah Al-Quran. Karena sekarang ada mengatakan kalau orang bertauhid murni itu Wahabi. Kalau orang bertauhid murni itu aliran-aliran radikal. Padahal bertauhid yang murni itu perintah Al-Quran. Itu jauh sebelum ada gerakan-gerakan Islam manapun, termasuk gerakan Wahabi. Jadi kalau Muhammadiyah berlandaskan pada tauhid yang murni, bagaimana ini bisa menjadi kunci kemajuan? Inilah yang nanti menjadi pembeda antara Muhammadiyah dengan yang lain, kaitannya dengan bagaimana tauhid yang murni itu dipahami. Tauhid yang murni mengandung prinsip bahwa kita ini menyembah hanya kepada Allah. Maknanya adalah selain Allah adalah makhluk. Walaupun mungkin ada perdebatan Quran itu makhluk apa tidak, tapi saya tidak masuk ke situ. Itu nanti wilayah mata kuliah apa Pak?
ilmu kalam. Malaikat itu makhluk, nabi dan rasul itu makhluk, tumbuh-tumbuhan itu makhluk. Sehingga dengan tauhid yang murni kita bertuhan hanya kepada Allah, itu melahirkan apa yang disebut dengan unity of creation atau kesatuan ciptaan Allah. Dan oleh karena itu maka dengan tauhid yang murni, manusia tidak boleh semena-mena kepada makhluk yang lain. Manusia tidak boleh berlaku kasar kepada binatang, tidak boleh berlaku kasar kepada tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak alam semesta. Itu adalah pemahaman tauhid yang murni. Karena itu di dalam pelajaran akhlak sering disebutkan arifku bil hayawani, itu akhlakun min khuluqil Islam. Ya, lemah lembut kepada binatang itu bagian dari akhlak Islam. Sekarang bahkan sampai ada gerakan namanya cat lovers, gerakan para pecinta kucing. Saya kemarin pulang dari Samarinda itu dapat kuliah 1 semester tentang bagaimana ilmu perkucingan itu. Saya ikuti luar biasa itu bagaimana perilaku kucing itu. Kemudian bermacam-macam. Kemudian yang kedua, dengan tauhid yang murni itu juga meniscayakan adanya kesatuan kemanusiaan. Kesatuan kemanusiaan sehingga manusia itu semuanya sama, an-nasu sawasiyah. Sehingga dengan tauhid yang murni itu manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu bukan karena dia keturunan siapa, bukan karena dia itu anaknya siapa, tetapi karena dia orang yang bertakwa. Sehingga dengan tauhid yang murni itu Al-Quran menjadi formula untuk membangun kesatuan kemanusiaan, egalitarianisme kemanusiaan. Di dalam khutbatul wada Nabi menjelaskan di dalam khutbahnya itu an-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti. Manusia itu sama seperti gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keunggulan kemuliaan orang Arab atas orang Ajam kecuali karena takwanya. Sehingga di situ Al-Quran memberikan inspirasi kepada siapapun untuk bisa menjadi manusia yang punya keunggulan. Al-Quran itu memberikan spirit level, spirit untuk orang itu naik kelas. Dan naik kelas itu penentunya bukan dia anak siapa, bukan dia keturunan siapa, tapi naik kelas itu dengan takwa, atau pada ayat disebutkan naik kelas itu dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walaupun ini tidak berarti silsilah tidak penting. Silsilah penting juga, tetapi orang tidak bisa lagi membanggakan silsilahnya. Islam itu menggeser kemuliaan manusia dari nasab ke kasab. Walaupun kadang-kadang memang nasab menentukan nasib. Nasib orang kadang-kadang ditentukan oleh nasabnya. Di Keraton Jogja itu nggak mungkin para profesor ini bisa jadi gubernur Jogja kalau tidak keturunan Sultan Hamengkubuwono. Walaupun profesornya top, ilmunya top, nggak mungkin jadi gubernur. Walaupun ilmunya fauqa gubernur, tetapi karena nasabnya tidak ada hubungannya, nggak jadi. Tetapi Islam tidak menggeser itu. Islam tidak menghormati pentingnya silsilah. Tetapi yang lebih penting tentu saja silsilah penting, tapi yang lebih penting adalah amal-amal kita, ketakwaan kita. Sehingga kita sekarang sering melihat, apalagi di dunia kampus, semua teori sosiologi itu kan mengatakan di antara sarana mobilitas sosial, salah satunya adalah ilmu. Saya ini seandainya tidak kuliah, seandainya tidak belajar, mungkin saya tidak akan pernah menjadi seorang profesor. Saya juga tidak akan pernah menjadi seorang sekretaris umum PP Muhammadiyah. Tetapi karena kuliah, karena berilmu itulah kemudian kita naik perangkat, kita naik peringkat. Saya sering mengatakan di dalam berbagai kesempatan, pendidikan itulah yang menjadi kunci, ilmu itu menjadi kunci untuk kita maju. Bapak saya itu tidak tamat SD, ibu saya juga tidak tamat SD. Tetapi beliau senantiasa membangunkan saya sebelum subuh, kemudian nongkrongi saya ngaji, dan selalu mengatakan orang harus punya himmah,
Orang harus punya cita-cita agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupannya. Quran membuktikan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Dan itu saya kira akan semakin banyak kita buktikan kebenaran Al-Quran kalau kita mengkaji berbagai sejarah kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Karena itu maka tauhid yang murni adalah spirit level yang membuat manusia itu tidak pernah putus asa di tengah berbagai kesulitan apapun dalam kehidupannya. Tauhid itu memberikan kita spirit dan rasa percaya diri, karena sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Allahu ma'ana, Allah bersama dengan kita. Dan itulah mengapa kalau Bapak Ibu membaca sejarah, penjajahan itu bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, karena manusia tidak boleh memperbudak manusia yang lainnya. Sehingga tauhid itu membangun dan membangkitkan jiwa merdeka. Seorang yang bertauhid itu tidak takut dengan berbagai ancaman dan kesulitan. Seorang yang bertauhid tidak takut dia menyumbangkan rizki yang dia miliki untuk orang lain, karena yakin Allah itu Ar-Razzaq. Dan disitulah kita menemukan Islam itu senantiasa membangkitkan optimisme dan mengkaitkan optimisme itu dengan iman. Pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman adalah pada sikap teguhnya dalam menghadapi kesulitan. Quran menjelaskan wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah itu kecuali orang-orang yang kafir. Inilah yang menjadi sebab kenapa kemudian di Muhammadiyah itu berkembang kultur yang egaliter. Inilah salah satu ciri mengapa di Muhammadiyah itu anggota-anggotanya itu punya rasa percaya diri yang tinggi. Saya boleh menyebut Muhammadiyah ini sebagai kelompok yang punya dua karakteristik. Satu, Muhammadiyah itu kelompok minoritas kreatif. Minoritas tapi kreatif. Yang kedua, Muhammadiyah itu kelompok minoritas yang percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena yakin bahwa kalau dia berusaha, dia berjuang, dia akan berhasil. Makanya jelang-jelang muktamar, bahkan sampai selesai muktamar ini, Muhammadiyah tiada berhenti peresmian dan peletakan batu pertama. Nanti siang saya peletakan batu pertama, Mas Samsul. Besok saya peresmian. Begitu terus, orang Muhammadiyah itu yakin bangun masjid 10 miliar, modalnya 10.000, berani itu. Jadi kadang-kadang memang beda tipis antara jihad dengan nekat. Tapi jadi juga gitu. Inilah yang menjadi kunci kenapa di Muhammadiyah itu maju. Kalau ada pilihan-pilihan itu kan tidak dilihat silsilahnya, nasabnya siapa. Di Muhammadiyah tidak ada darah biru, semua darah itu merah. Mohon maaf, di organisasi yang lain itu masih ada dilihat dia darahnya biru apa merah. Kalau sudah biru, birunya seberapa. Di Muhammadiyah tidak ada itu. Orang dilihat karena kapasitasnya, integritasnya, dan komitmennya. Inilah tauhid yang murni. Yang kedua, Muhammadiyah itu berusaha untuk, tadi disampaikan oleh Imawan Samsul, memahami ajaran agama Islam secara lengkap. Memahami Al-Quran secara mendalam. Memahami Al-Quran secara utuh, bukan secara atomistik. Istilah atomistik ini saya kutip dari Fazlur Rahman. Karena ada sebagian umat Islam itu yang memisahkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Bahkan kalau kita mencoba mengikuti dari awal bagaimana Muhammadiyah itu mendalami Al-Quran, kita diberikan contoh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Di dalam bukunya KRH Hajid, ya, murid beliau itu disebutkan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengulangi kajian surat Al-Ma'un sampai berkali-kali. Sehingga karena pelajarannya tidak dinaikkan terus-menerus begitu. Zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan belum ada RPS, ya. Jadi ngajarnya pokoknya suka-suka ustadznya aja gitu. Nggak ada apa namanya kriteria ketuntasan minimal, kan nggak ada. Kayak dosen-dosen kan kadang-kadang kejar tayang mengikuti kriteria ketuntasan minimal atau silabus, kan nggak ada gitu. Diulang berkali-kali sehingga seorang muridnya itu bertanya, Kiai kenapa kok pelajarannya tidak ditingkatkan?
Nah, pengajian-pengajian zaman dulu itu, zaman Ki Haji Ahmad Dahlan, itu tidak ada yang jamaahnya itu boleh dan berani bertanya kepada kiainya. Kalau Anda baca kitab Ta'limul Muta'alim itu, jangankan kok bertanya, memandang wajah ustadznya saja dianggap su'ul adab itu. Apalagi kok sampai mendebat, itu mesti dianggap Yahudi itu. Saya itu pernah ngaji gitu, memang agak nakal sejak kecil saya itu. Kiainya menjelaskan tentang Shirathul Mustaqim. Dijelaskan Shirathul Mustaqim itu sehelai rambut yang dibelah 7 setajam pisau cukur yang dia melintas di atas neraka, gitu kan. Nah, orang itu melintasi Shirathul Mustaqim itu ada yang cepat seperti kilat, ada yang jalan berlari, dan ada yang merangkak, dan ada yang belum berjalan langsung nyemplung gitu. Nah, kenakalan masa muda saya itu kemudian saya tanya kepada Pak Kiai, nek ngoten niku napa mboten do galap-galapan gitu. Karena logika anak-anak saya itu jembatannya cuma satu, yang nyebrang banyak orang, ada yang cepat, ada yang lambat. Apa enggak galap-galapan gitu? Jawaban Kiai saya apa? Kalau enggak mau ngaji di luar sana saja. Jadi langsung divonis begitu. Setelah saya ngaji kan ternyata tidak begitu kan. Shirathul Mustaqim itu fa'ani buduni hadza, seterusnya itu. Banyak di Quran disebutkan ini, tapi sudahlah itu soal lain lagi. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya muridnya itu apa jawab beliau? Apakah kalian sudah mengamalkan surat Al-Ma'un ini? Sudah Kiai. Bagaimana kamu mengamalkan? Saya baca surat Al-Ma'un di dalam sholat-sholat setelah saya membaca Al-Fatihah. Apa jawab Kiai Ahmad Dahlan? Kamu baru mengamalkan sebagian dari Al-Quran. Lalu bagaimana pengamalannya? Murid-muridnya diajak ke pasar, diperlihatkanlah orang-orang miskin, diperlihatkanlah gelandangan, dan itulah bagaimana mengamalkan surat Al-Ma'un. Begitulah pengamalan Quran menurut Muhammadiyah. Jadi Quran itu tidak cukup kita baca, tidak cukup kita pahami artinya, tapi kemudian harus kita amalkan sebagai dasar dalam kita melakukan perbuatan. Dan inilah yang menjadi pembeda bagaimana pemahaman Al-Quran ala Muhammadiyah dengan beberapa organisasi yang lainnya. Kemudian kunci yang ketiga, sudah habis ya Mas. Sebagai kelanjutan dari prinsip yang kedua adalah Muhammadiyah itu mengamalkan Al-Quran sebagai dasar dalam mendirikan, saya menyebut dengan amal soleh yang fungsional. Amal soleh yang fungsional. Amal soleh yang fungsional itu yang sekarang ini disebut dengan amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu dalam pemahaman saya itu merupakan yang pertama itu aktualisasi dari amal soleh. Jadi amal soleh yang diaktualisasikan. Yang kedua, institusionalisasi amal soleh. Amal soleh yang diorganisasi. Amal soleh yang di situ ada sistem governance-nya, ada tata kelolanya. Kemudian yang ketiga itu konkretisasi amal soleh. Amal soleh yang konkret, yang dirasakan manfaatnya oleh sebanyak mungkin manusia. Dan yang keempat, objektifikasi amal soleh, yaitu amal yang punya keunggulan, yang objektif. Orang bisa saja berbeda, tapi mengakui bahwa Muhammadiyah itu unggul. Itulah menurut saya amal soleh yang fungsional, yang oleh Muhammadiyah diwujudkan dengan amal usaha. Sehingga spirit atau landasan amal usaha itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pengelolaannya adalah pengelolaan yang menggunakan berbagai sistem yang modern, manajemen yang modern, dan tata kelola yang sesuai dengan zaman. Dalam kaitan inilah maka amal-amal usaha Muhammadiyah itu menjadi kunci mengapa Muhammadiyah ini eksis, menjadi kunci mengapa Muhammadiyah itu kehadirannya bisa diterima oleh masyarakat. Dengan amal soleh itu Muhammadiyah menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan amal soleh itu Muhammadiyah berusaha untuk menyembuhkan orang yang sakit,
yu'arijul mardo, menyembuhkan orang yang sakit, mencerdaskan orang-orang yang ingin memiliki ilmu dan berbagai kegiatan yang lainnya. Dan oleh karena itu maka dalam mengelola dan mengembangkan amal usaha itu, Muhammadiyah senantiasa berprinsip bahwa agama dalam pengamalannya tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Bahkan agama itu dalam pengamalannya menjadi sempurna itu dengan ilmu pengetahuan. Tadi dicontohkan sekilas mengenai oleh Pak Wakil Rektor tadi mengenai hisab. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, tidak ada perintah untuk kita ini mengembangkan ilmu hisab. Tapi Qorinah surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-5 itu memberikan kepada kita tuntunan untuk mengembangkan ilmu hisab. Ayat ini termasuk ayat yang populer menjelang refleksi akhir tahun. Biasanya dalam refleksi akhir tahun itu yang dibaca adalah Al-Hasr ayat 18 dan Yunus ayat yang ke-5 ini. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini yang menjadi dasar Muhammadiyah mengembangkan hisab itu. Dan kalau kita kaitkan hubungan hisab dengan ibadah, Quran memerintahkan kita untuk sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, kalau kamu sholat, hadapkan lurus ke Masjidil Haram. Bagaimana menemukan arah Masjidil Haram dari Solo? Tidak bisa kalau kita tidak menggunakan ilmu alat. Ilmu alatnya namanya ilmu hisab. Ketemu derajatnya dari Solo ke Mekah itu sekian derajat. Tapi sekian derajat itu bagaimana? Disinilah sebenarnya ilmu itu menjadi bagian penting dalam kita mengamalkan ajaran agama. Dan Islam yang berkemajuan adalah Islam yang berkelindan dengan ilmu pengetahuan. Dalam pernyataan pikiran abad kedua itu, dalam memahami agama Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu pendekatan nakliyah, mungkin bisa disebut dengan menjelaskan agama dengan dalil-dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah yang makbulah. Kemudian burhani itu dengan dalil-dalil ilmu pengetahuan, dan irfan itu dengan kearifan, dengan keilmuan yang tinggi. Sebagian menggunakan pendekatan qulubiyah atau pendekatan irfan atau ma'rifat. Sehingga Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan bukanlah gerakan yang anti ilmu, tapi justru gerakan yang menjadikan ilmu itu sebagai bagian dari gerakannya dan menjadikan Quran sebagai living guidance untuk manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, Islam berkemajuan itu adalah Islam yang berorientasi ke masa depan, future orientation. Orientasinya orientasi jauh ke masa depan. Kita merancang masa depan seperti apa, kita merancang mitigasi masa depan akan bagaimana. Itulah Islam yang berkemajuan. Bukan Islam yang romantis, yang hanya mengenang kebaikan masa lalu, tetapi Islam yang realistis dan futuristis. Masa lalu itu adalah bagian dari pelajaran untuk kita, nilainya yang kita ambil, spiritnya yang kita ambil, tapi aktualisasinya kita buat sesuai dengan tuntutan kekinian dan orientasi tantangan masa depan. Yang terakhir, yang kelima, Islam yang berkemajuan itu adalah Islam yang terbuka. Kita hidup dalam masyarakat yang pluralistis. Cara kita memahami agama itu akan terus berkembang dan maju. Cara kita mengembangkan amal usaha itu akan terus berkembang dan maju. Karena ciri dari orang yang maju adalah orang yang punya pikiran yang terbuka, open mind. Ciri orang yang maju adalah orang yang mau menerima kritik untuk kemajuan, open heart. Dan karena itu maka dalam 12 langkah tafsir Muhammadiyah yang terakhir itu disebut dengan amaliyatul intikot, di mana Muhammadiyah itu bisa maju karena kita melakukan evaluasi diri, mau menerima masukan, mau menerima kritik, dan berusaha untuk lebih baik lagi mengamalkan Islam, berusaha lebih baik lagi dalam memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit untuk nanti tanggapan atau mungkin
khulasoh atau taskih dari Imawan Dr. Syamsul. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kuliah yang sangat menarik, Risalah Islam Berkemajuan, hasil Muktamar ke-48, meskipun ini merupakan akumulasi rumusan-rumusan manhaj Muhammadiyah dari masa ke masa. Waktu masuk waktu zuhur di sini adalah pukul 11:39, sehingga kita mungkin sampai 11:20 lah kira-kira ya, 11:20. Saya berikan kesempatan untuk satu mungkin dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak untuk menyampaikan apakah pertanyaan atau tanggapan. Kami persilahkan. Dipersilahkan. Monggo. Ibu ada? Ibu-ibu? Biasanya kalau daring itu rame itu yang mau tanya. Kalau daring biasanya rame yang nanya. Nah, dan banyak pertanyaan. Karena nggak ada yang menulis di kolom chat ini kalau luring seperti ini. Nah, silakan. Dari sini. Pak Muzajin, silakan Pak Muzajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ungkapan juga Islam berkemajuan itu adalah Islam ya Islam, tapi Islam yang maju. Kemudian ada Islam Nusantara. Kemudian banyak yang minta minta alasan kenapa Islam Nusantara. Ketika menggunakan kata Islam Nusantara berarti ada fikihnya sendiri. Apakah nanti dan apakah Islam berkemajuan itu juga nanti bisa diartikan oleh orang lain bahwasanya Islam berkemajuan itu nanti ada fikihnya tersendiri. Ada fikihnya juga. Ada apa? Ada fikihnya. Fikihnya. Ya, karena Islam Nusantara sering dianggap sebagai Islam ya Islam, tidak perlu Islam yang Nusantara. Sedangkan Islam berkemajuan itu kok mirip dengan Islam Nusantara juga. Saya kira itu Prof, mohon tanggapan. Dari ibu-ibu ada enggak? Dari ibu-ibu? Ibu? Enggak ada? Satu lagi kalau ada. Kalau enggak ada ya sudah cukup satu saja Pak Mujazin. Oh, sana itu. Pak siapa itu ya? Silakan disampaikan namanya. Berdiri aja nggak apa-apa, berdiri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami mendengarkan dari beberapa, ada 5 konsul disampaikan. Namun yang paling menarik di sini adalah tadi yang Muhammadiyah itu uang 10.000 bisa mendirikan masjid. Seperti itu. Kami yang ada di daerah kami itu ada mau mendirikan SMP Muhammadiyah di kampung saya di Sulawesi itu. Kebetulan kami juga tidak punya dana seperti itu. Kebetulan di sini ada sekretaris Muhammadiyah besar. Mohon solusi alternatif. Kaitannya uang 10.000 itu bisa jadi masjid, dan di sekolah kami yang mau berdirikan itu terkait dengan SMP Muhammadiyah. Ya. Di Sulawesi Selatan khususnya.
ketika kami membutuhkan untuk itu, kami arahnya kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Gatot dari Prodi Por UMS. Terima kasih. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya jawab singkat. Yang pertama begini Pak. Dalam kita beragama, yang menjadi tuntunan untuk kita mengamalkan itu adalah pemahaman kita terhadap agama itu. Dan pemahaman itu yang dalam istilah lain disebut dengan fikih. Nah, saya contohkan tadi misalnya tentang, kalau misalnya dikaitkan dengan fikih yang agak praktis ya, misalnya hubungannya dengan Syatrul Masjidil Haram itu. Kalau kita memahami Syatrul Masjidil Haram itu lurus ke arah Ka'bah, maka kita berusaha untuk bagaimana posisi kita itu lurus ke Ka'bah. Dalam fikih disebut dengan wajhul Ka'bah. Sedangkan ada yang memahami Syatrul Masjidil Haram itu yang penting berniat menghadap kiblat. Walaupun mungkin dia itu tidak lurus, tetapi yang penting dia niat menghadap kiblat. Nah, perbedaan pemahaman ini akan membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap misalnya posisi shaf ketika kita itu melaksanakan sholat. Sehingga di situ pemahaman atas ayat Al-Quran menjadi berbeda dalam pengamalan kita beribadah. Yang kedua, ini yang seringkali menjadi semacam diskusi tahunan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, itu soal penggunaan hisab dan ru'yah. Ayatnya sebenarnya sama. Quran menyebutkan famang syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan itu, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Sampai di sini semua umat Islam itu sama, Pak. Kemudian bagaimana kita ini melihat datangnya bulan, dijelaskan dalam hadis Nabi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal, dan berhari rayalah kamu ketika kamu melihat hilal. Sampai di sini masih sama, Pak. Sampai di sini masih sama. Menjadi berbeda itu ketika ada hadis itu sambungannya, fa'in hubiya alaikum fakdurulah. Kalau kamu itu tidak bisa melihat bulan karena tertutup, maka kamu perkirakan hitungan bulan itu. Atau ada yang menyebutkan fa'in humma alaikum fa'akmilul iddah. Kalau kamu nggak bisa melihat karena tertutup, maka kamu sempurnakan hitungan bulan itu. Sampai di sini mulai ada perbedaan. Tetapi kemudian kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah? Karena ada hadis lain yang menyebutkan kenapa Nabi dan para sahabat melihat langsung. Kenapa tidak menggunakan hisab? Itu ada hadis lain yang menyebutkan inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha ya marrotan tis'ah wa isrin wa marrotan talatin gitu. Kami ini umat yang ummi. Kami belum mampu, tidak mampu membaca dan berhitung. Hitungan bulan itu segini dan segini. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi kenapa Nabi melihat langsung? Itu ada korinahnya, ada petunjuknya, karena memang belum ada ilmu hisab pada waktu itu. Belum ada ilmu yang memandu untuk menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah berpendapat umat Islam itu harus kemudian mengembangkan ilmu yang memungkinkan dia menetapkan hitungan tahun dan bulan seperti korinah dan dalil di dalam surat Yunus tadi itu. Nah, ini menjadi berbeda kemudian dalam pengamalannya ketika
posisi hilal itu rendah. Bagi kelompok ru'yat ketika posisi rendah karena tidak bisa dilihat, maka mereka belum mulai puasa. Tapi bagi kelompok hisab, rendah atau tinggi, kalau menurut hitungan itu sudah masuk, maka itu sudah dihitung sebagai bulan baru. Ini semuanya fikih, Pak. Kalau untuk awal puasa mungkin tidak terlalu krusial. Yang kadang-kadang krusial itu kalau Idul Fitri. Nah, di situ kemudian terjadi perdebatan yang cukup serius dan terus berulang. Alasannya apa? Alasannya selain karena dalil itu, juga nanti kalau ternyata sudah hari raya dan saya masih puasa, kan puasanya haram. Karena puasa di 1 Syawal itu kan haram. Dan yang namanya Idul Fitri itu 1 Syawal. Tidak ada Idul Fitri 2 Syawal. Yang 1 dan 2 Syawal itu libur Idul Fitrinya. Tapi Idul Fitri itu 1 Syawal. Karena kadang-kadang ada yang karena takut dia sudah tidak puasa pada 1 Syawal karena menurut umumnya masyarakat baru besoknya dia baru sholat besoknya. Jadi sholat Idul Fitri pada 2 Syawal. Itu tidak ada dalilnya itu. Daripada sholat Idul Fitri 2 Syawal mending tidak sholat. Karena tidak wajib sholat Idul Fitri itu. Daripada karena alasan takut nggak enak sama tetangga. Kenapa mending tidak sholat? Karena Idul Fitri itu hukumnya sunnah bukan wajib. Nah, di situ fikih menjadi berbeda, Pak. Sehingga Muhammadiyah kemudian menerbitkan berbagai fikih. Tadi saya sebutkan fikih lalu lintas, kemudian fikih air, kemudian fikih difabel, kemudian fikih bencana misalnya. Cara Muhammad memahami bencana itu beda dengan sebagian umat Islam dan yang lain-lainnya. Sehingga karena itu maka manhaj yang menjadi pilihan Muhammadiyah dalam berislam itu didasarkan atas pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Pemahaman itu dalam bahasa agama sering disebut sebagai fikih itu. Yang karena itu maka Muhammadiyah tidak menggunakan tidak bermadhab, itu karena pandangan Muhammadiyah, fikih Muhammadiyah itu bisa jadi berbeda dengan madhab-madhab yang ada. Tapi madhab itu, Pak, sesungguhnya juga fikih juga. Tapi fikih yang dikodifikasi dan fikih yang menjadi dasar beragama bagi mereka yang mengikuti madhab itu. Nah, itu tanggapan saya. Yang kedua, soal tadi mau bangun masjid, bangun madrasah, ya memulai saja, Pak. Tetapi insya Allah kalau kita ini bergerak, kita ini berusaha untuk menghimpun dana, insya Allah kalau cara-caranya itu elegan dan cara-caranya itu juga cara yang modern, insya Allah nanti mudah-mudahan ada lah, Pak. Muhammadiyah dalam sejarahnya selalu memiliki tradisi berderma. Bahkan ada survei yang menyebutkan di Indonesia ini ormas dan anggota yang paling dermawan itu Muhammadiyah. Nah, kalau Bapak ingin bercita-cita itu, bangun saja, mulai saja, kemudian berusaha untuk menggali dan menghimpun dana, tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan cara Muhammadiyah. Mohon maaf, tidak cara Muhammadiyah menggali dana dengan kelontengan di tengah jalan. Itu tidak cara Muhammadiyah. Tidak cara Muhammadiyah juga menggali dana tanpa ada proposal yang dana-dana yang dihimpun itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilaporkan. Insya Allah kalau Bapak bergerak ada proposalnya, apalagi Bapak di UMS kan ya, nanti bisa ke Pak Rektor itu atau kepada para wakil rektor juga siap saya kira, karena UMS ini termasuk kampus yang sangat dermawan kepada Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Saya paling banyak ditanya Mas Mukti kalau mencari dana untuk membangun ini kemana? Pinjam saja ke UMS. Jadi yang namanya bantuan itu tidak selalu diberikan dalam bentuk cash. Bisa juga membantu itu dalam bentuk pinjaman. Peminjam itu membantu juga gitu. Jadi UMS ini termasuk amal usaha Muhammadiyah yang sistem koperasinya juga sangat maju. Sehingga sangat maju maka banyak yang dibantu oleh UMS. Sehingga tanpa kita sadari sebenarnya infak yang dihimpun bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian itu punya makna yang sangat besar
bagi pengembangan amal usaha Muhammadiyah tidak hanya di Solo Raya, tapi juga di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan ada kampus di Sumatera, waktu ke sana kemari mengajukan pinjaman tidak ada, itu mengajukan pinjamannya ke UMS juga dan bisa dibantu, walaupun alhamdulillah sudah lunas bantuan itu. Ada amal usaha di Cilacap ingin bangun gedung SMK, saya bilang bangun saja 3 lantai gitu. Mas, duitnya dari mana? Gampang, yang penting konstruksi bangunannya 3 lantai. Kalau gedung 1 lantai itu biasa, tapi kalau 3 lantai itu sudah dakwah gitu. Begitu bingung bangun, saya sarankan kontak Pak Marpuji, insya Allah ada pinjaman, dibiayai Pak Marpuji, dan sekarang sudah lunas. SMK Migas itu salah satu SMK favorit di Cilacap, itu mulainya juga dari UMS. Dan setelah maju, nah ini ciri orang Indonesia, kalau sudah maju yang mau bantu itu malah banyak. Tetapi kalau mau mati, itu yang mau menguburkan itu juga banyak gitu. Tapi insya Allah di Muhammadiyah ini ta'awunnya berjalan dengan baik. Dan UMS adalah salah satu kampus Muhammadiyah yang sistem kooperasinya, sistem ta'awunnya dikelola dengan cara yang modern dan berkemajuan, sehingga bisa membantu amal usaha Muhammadiyah. Termasuk nanti kalau Bapak ingin membuat dan memajukan itu, sampaikan saja proposalnya. Insya Allah Bapak-Bapak pimpinan UMS ini akan bisa membantu sesuai dengan sistem dan alokasi yang tersedia. Saya kira demikian Mas Samsul, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Pak Mukti, Sekretaris Umum kita yang telah memberikan wawasan sekaligus peneguhan kepada kita semuanya tentang Islam berkemajuan. Insya Allah ini adalah merupakan bagian dari upaya Muhammadiyah untuk menghidupkan Islam otentik yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga mengikuti perkembangan akal pikiran manusia sehingga maju dan memajukan. Di fikihnya juga, kalau fikih air dulu kan cuman babul miyah, dalam itu hanya air mutlak, air mustakmal, air mutanajis. Kalau sekarang fikih air itu sampai bagaimana tata kelola air supaya air bersih tetap lestari, menghidupkan dan menghidupi umat manusia di samping untuk keperluan bersuci. Ini diantara contoh fikih berkemajuan ala Muhammadiyah. Saya kira itu, karena sudah jam 11:25, kita untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nanti Pak Mukti juga habis itu meneruskan perjalanan untuk meletakkan batu pertama. Besok sudah meresmikan yang di tempat lain. Pokoknya Muhammadiyah selalu begitu bermaju dan berkemajuan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan, kembalikan kepada pimpinan acara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber Profesor Dr. Abdul Mukti Master of Education dan Ustadz Dr. Samsul Hidayat Magister Agama yang telah memoderatori kajian pada pagi hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Pertama, ditemukan kunci kendaraan